Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan jamaah salat zuhur Masjid Istiqamah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, mari kita ucapkan berkat taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat zuhur berjamaah. Insyaallah sebentar lagi kita laksanakan. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada arwah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa yang bersalawat kepada beliau, kelak di yaumil mahsyar mendapatkan naungan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah taala. Kesempatan siang hari ini mengutip daripada pendapat Al-Imam Syekh Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Mukasyafatul Qulub di halaman 82. Beliau mengatakan ciri-ciri hati yang mati. Dan ciri hati yang mati ini adalah mempengaruhi kepada amaliyah kita yang lainnya, termasuk tidak dikabulkannya doa kita ketika kita meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kata beliau, ada dua ciri matinya hati seseorang. Yang pertama, mudah meninggalkan ketaatan kepada Allah dan tanpa ia menyesalinya ketika meninggalkan ketaatan itu. Ia merasa tidak bersalah dan tidak berdosa ketika meninggalkan ketaatan kepada Allah, meninggalkan perintah Allah, seperti tidak ada beban, biasa-biasa saja. Padahal meninggalkan kewajiban sebagai kewajiban kita kepada Allah, menunaikan ibadah adalah kewajiban yang fardhu. Dan ketika ditinggalkan, berdosa kepada Allah Ta'ala. Yang kedua kata beliau, ketika melakukan maksiat kepada Allah, dia tidak menyesalinya. Melakukan maksiat kepada Allah seperti hal biasa, dilakukan tanpa ada efek atau tanpa ada akibat buruk yang didatangkan kepadanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dapat mempengaruhi doa seseorang, untuk terkabulnya doa seseorang ke hadapan Allah. Maka apabila ada hari ini orang mengatakan, kenapa aku hari ini hidup miskin, berdoa kepada Allah sepanjang waktu, selama umurku ini 40 tahun, 50 tahun, tidak dikabulkan oleh Allah. Ketahuilah hadirin jamaah sekalian yang mulia, pada dasarnya permintaan kita semuanya ada diterima oleh Allah, cuman belum tentu dikabulkan oleh Allah. Maka hati yang mati ini penyebab daripada tidak terkabulnya doa kita. Hari ini meminta rizki, kenapa rizkiku seret ya Allah? Kenapa rizkiku hari ini tidak lancar ya Allah? Ketahuilah bahwa rizki itu hakikatnya bukan uang saja. Sehat mata, sehat pendengaran, sehat kaki, sehat badan, itu adalah rizki yang besar yang Allah anugerahkan. Andaikan hari ini hadirin, hidung kita dibalikkan ke atas, tentu kita tidak akan menikmati rizki yang Allah berikan. Coba dipikir, kalau hidung dihadapkan ke atas, ketika hujan akan penuh dengan air. Itu adalah nikmat besar dari Allah. Allah jadikan dibalikkannya lubang itu di bawah. Kalau andaikan lubang telinga ditaruh di atas kepala hadirin, kita tidak bisa membayangkan bagaimana tidak berfungsinya pendengaran, karena mungkin penuh dengan air apabila hujan. Begitu juga dengan anggota tubuh yang lainnya.
Maka ketika ada seseorang datangnya rizki dengan bekerja, betul. Datang rizki dengan bertakwa kepada Allah, betul. Datang rizki dengan berzikir kepada Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, betul. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan min haitsu la yahtasib, betul. Datang rizki kadang-kadang dengan musibah, datang rizki kadang-kadang dengan kematian. Dan ini dijelaskan di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dan masyayikh yang telah mungkin kita sempat membaca. Tentunya tidak semua dapat saya jelaskan pada siang hari ini. Salah satu adalah rizki dengan bekerja. Ketika seseorang bekerja 1 bulan penuh, maka insya Allah di akhir bulan, di awal bulan nanti dia akan mendapatkan gaji. Dan gaji itu adalah rizkinya. Pastikah? Belum tentu. Saya kasih contoh dalam waktu 2 menit. Saya kasih contoh, satu contoh. Dalam satu sekolahan ada seorang guru olahraga bela diri. Kita sebut saja namanya Pak Soleh. Ketika Pak Soleh mengajar dengan murid yang banyaknya 10.000 siswa, ketika di awal bulan dia gajian mendapat uang gaji 4 juta. Sudahkah menjadi rezekinya? Belum tentu. Ketika dia pulang naik angkot, duduk di angkot, ketika tertidur, uang gajinya kecopetan. Copet pun tidak merasa takut kepada ahli bela diri ini, karena si ahli bela diri lagi tertidur. Ketika terbangun, dia sadar uang gajinya hilang, mengadu kepada istrinya, ya sayangku, macam itu kira-kira Pak. Gaji saya hari ini dicopet orang di mobil angkot. Macam mana kita nak makan 1 bulan? Padahal Allah mendatangkan rezeki dari pintu yang lain. Kita yakinnya kepada makhluk bahwa gaji itulah yang memberi kita makan. Padahal hakikatnya Allah yang memberi kita. Ngadulah si guru ini kepada sekolah pagi-paginya. Kepala sekolah matanya bengkak, ditanya kepala sekolah, kenapa matamu bengkak wahai guru bela diri? Bukankah engkau jago dalam bela diri? Engkau dipitingkah oleh orang, dipukul oleh orang? Tidak main katanya. Saya kalau masalah pukul memukul gampang buat saya, tapi gaji saya Pak kepala sekolah hilang dicopet orang di mobil angkot. Tenang kata kepala sekolah, nanti sudah acara apel pagi ini, insya Allah ada solusi. Ketika upacara Senin pagi, kepala sekolah bilang, wahai muridku, guru-guruku semua, guru kita ada ketimpa musibah, gajinya dicopet orang. Maka nanti kardus siang hari akan keliling, minta sumbangan seikhlasnya. Maka nanti siang hari kelilinglah kardus, dikumpulkan dapat 8 karung duit koin Bapak Ibu. Dibawa sama si guru olahraga ini ke rumah dengan nyatar angkot. Dihitung dari jam 8 pagi, jam 8 malam sampai jam 4 subuh. 8 karung duit dapat. Berapa yang dia dapat? 9 juta sampai 10 juta. Artinya uang gajinya bukan satu-satunya jalan buat dia makan. Ada jalan lain yang Allah rahasiakan buat kita. Maka si guru olahraga tadi mungkin secara humornya keluar, dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan gaji di bulan depan hilang lagi, biar dapat lagi rezeki yang tambahan yang tiada terduga. Ini maka dari itu keyakinan itu penuh kepada Allah. Jangan bergantung kepada makhluk. Bergantung kepada makhluk pasti kecewa. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang dapat memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Kalaupun memberikan mudarat, itu adalah daripada ulah kita sendiri. Demikian kultum zuhur pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.